Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Maya Rain, NIM 020 420 2078. Di video ini, saya ingin menjelaskan sebuah materi bahasa Indonesia yang berjudul Perkembangan Sejarah Bahasa Indonesia. Yang dalam arti, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat tukar informasi dan sebagai suatu alat pemersatu dan suatu identitas suatu negara. Perkembangan sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa nasional, alat pemersatu bangsa, dan sebagai identitas suatu negara. Dan lalu, mengapa pada saat itu kita menggunakan bahasa Melayu sebelum dideklarasikan bahasa Indonesia? Karena pada saat itu kita memiliki banyak bahasa dari berbagai suku yang menjadi bahasa ibu dari suatu suku itu. Dan alasan pertama kenapa kita menggunakan bahasa Melayu itu pertama language friends. Language friends itu adalah suatu alat bahasa yang digunakan untuk melakukan perdagangan pada saat zaman kerajaan Sriwijaya, yang itu digunakan pada saat sekitar abad ke-7. Kita menggunakan bahasa Melayu, dan language friends itu selain bahasa perdagangan, itu kita juga bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan, bahasa komunikasi. Dan karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, akhirnya bahasa Melayu tersebar ke wilayah Nusantara. Dan yang kedua, mengapa kita menggunakan bahasa Melayu, itu karena bahasanya praktis dan sederhana. Dalam penggunaan bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa, dan dalam bahasa Sunda itu tidak mengenal bahasa kasar dan halus. Dan bahasa Melayu digunakan sebagai kebutuhan politik. Mengapa pada saat itu kita menggunakan bahasa Melayu? Karena pada saat itu kita memiliki banyak bahasa ibu dari berbagai suku dan sukunya. Lalu mengapa saat itu kita menggunakan bahasa Melayu untuk kebutuhan politik? Pada saat itu kita menggunakan bahasa Melayu sebagai kebutuhan politik itu dikarenakan kita memiliki banyak bahasa ibu dari berbagai macam daerah, dan itu jika kita memilih salah satu bahasa ibu itu akan bisa memicu konflik yang mengakibatkan perpecahan dari antara suku dan suku yang lainnya. Yang pada akhirnya dari waktu dan waktu lahirnya bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada saat 1945 diadakan sebuah kongres bahasa. Akhirnya dari masa ke masa, akhirnya bahasa Indonesia pun dilahirkan dari bahasa Melayu pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang pada saat 1945 dari tanggal 25 sampai 27 itu adalah pembekuan bahasa KBBI, yang pada setiap rapat harus menggunakan bahasa Indonesia, perbaikan bahasa Indonesia dalam surat kabar, dan susunan tata bahasa Indonesia, dan perubahan ejaan yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang tahun 1945 diadakan sebuah kongres pembekuan bahasa Indonesia yang diadakan di Medan. Pada 1972 membukukan EYID, dan pada tahun 2019 dibukukan PUD. Fakta tentang bahasa Indonesia lainnya, 9 dari 10 bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa asing, Sanskerta dan bahasa asing lainnya. Seperti bendera itu berasal dari bahasa Portugis, bakso itu berasal dari bahasa Cina, aktor, aktris itu berasal dari bahasa Inggris, dan egois itu juga berasal dari bahasa Inggris yang egoistik, dan lain-lain. Sekian video pembahasan saya pada hari ini, semoga bisa membantu dan menambah wawasan kalian. Dan mohon maaf jika di video ini terdapat kekurangan dan kesalahan dalam berkata dan bertutur, semoga bisa dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.